Beralih ke sorotan lainnya di Kompas Petang, Saudara. Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi kasus tindak penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Sebelumnya, kasus yang terjadi pada Desember 2022 lalu itu mencuat pasca video penganiayaan terhadap Ken Admiral beredar di media sosial. Proses rekonstruksi dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, digelar di halaman gedung Subdit 4 Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Salah satu polisi menggantikan peran Ken Admiral lantaran berhalangan hadir saat rekonstruksi. Rekonstruksi diawali dengan percakapan antara korban dan pelaku melalui pesan Instagram. Saat itu pelaku berada di Bogor, Jawa Barat, namun beberapa hari kemudian tiba di Medan hingga akhirnya terjadi pertikaian. Dari beberapa adegan yang diperagakan, pelaku diketahui yang pertama kali memukul korban saat korban melintasi Jalan Setiabudi. Merasa terancam, korban melarikan diri menuju kediamannya dan sempat dikejar pelaku bersama temannya hingga merusak mobil korban. Selang beberapa saat, korban kemudian mendatangi kediaman pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Namun bukannya bertanggung jawab, pelaku justru melakukan aksi brutalnya hingga korban terluka. Disaksikan oleh saksi Joel Raja Guguk dan Rinaldi akan sepeda motor Yamaha NMAX. Dalam rekonstruksi ini, Saudara, sosok Safira Husna yang merupakan kekasih Ken Admiral turut melakukan beberapa adegan. Saat awal penganiayaan terjadi, Safira satu mobil dengan Ken Admiral yang saat itu tengah memegang boneka. Safira mengaku melihat langsung Aditya menghentikan mobil lalu memukul Ken hingga mengejar mobil yang ditumpanginya dan merusaknya. Raja Guguk dan Rinaldi akan sepeda motor Yamaha NMAX dibonceng oleh saksi Kasmal. Membahas soal penganiayaan yang dilakukan anak perwira polisi di Sumatera Utara, kita akan ulas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat petang Pak Adrianus, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Mbak. Pak Adrianus, hari ini digelar rekonstruksi, ada beberapa adegan dan ditemukan juga fakta baru. Melihat penganiayaan yang terjadi karena adanya perlindungan dari orang tua, Anda melihatnya seperti apa Pak Adrianus? Ya, sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya kira itulah pentingnya rekonstruksi ya, menggambarkan ulang di tempat kejadian perkara hal-hal yang kemungkinan tidak muncul pada waktu pemeriksaan secara oral. Nah, maka kalau memang ada hal-hal yang muncul dan terlihat, itu saya kira bagus sekali ya, dan sesuai dengan harapan dari rekonstruksi tersebut. Nah, yang kedua yang juga mungkin akan terlihat adalah sesuatu yang menyambung pertanyaan tadi dari Mbak tadi, bahwa kemungkinan ada gesture, ada tampilan wajah, Ya. ada percakapan yang mungkin mencerminkan bahwa betapa si pelaku itu yakin diri ya, mengingat bapaknya ada di situ, bapaknya juga membela sehingga kemungkinan dia makin garang ya dalam rangka memukuli korban. Mungkin begitu. Kalau Anda melihatnya emosional seorang remaja ini akan dipengaruhi besar tidak dengan figur dari jabatan orang tua ataupun pekerjaan orang tua? Kemungkinan ada, tetapi kalau kita kembali fokus kepada saat pertemuan di malam hari di rumah pelaku, itu kelihatannya juga ada konteks dua hal. Pertama yang bersangkutan dan pelaku juga dan korban juga sama-sama sedang marah, dan kedua juga dipicu juga oleh kehadiran teman-teman korban, dalam hal ini Ken Admiral juga dikelilingi oleh beberapa teman, dan si pelaku juga dihadiri atau dikelilingi oleh bapaknya dan saudara-saudaranya ya. Nah, menurut psikologi, kehadiran orang-orang yang lain itu mendukung dan kemudian lalu bahkan mungkin mengomporinya, itu bisa orang tambah emosi, tambah berani, tambah garang ya dalam rangka membuat suatu tindakan kekerasan. Mungkin begitu. Iya, Pak Adrianus, kalau dari video yang sempat beredar di media sosial saat korban datang ke rumah pelaku dan bisa dikatakan dihabisi gitu dengan dilihat langsung oleh orang tua pelaku, ini ada pembiaran. Ini kalau Anda melihatnya yang sakit dalam tanda kutip orang tuanya atau bagaimana? Makanya dalam rekonstruksi akan terlihat, dan mungkin kali ini belum sampai ya, atau belum
belum pada saat itu. Mhm. Apakah pada saat ketika korban dengan teman-temannya datang itu ada omong-omong dulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan yang katanya duel itu, atau sebetulnya langsung kemudian si korban dikeroyok, dipukuli oleh si pelaku, di mana kemudian orang tua menjadi penyaksi dari awal sampai akhir. Menurut Hmm. saya kalau memang benar ada duel lalu kemudian si korban berada pada posisi kalah, tapi toh tetap dibiarkan oleh si bapaknya, maka tentu ada bedanya, sedikit ada bedanya dengan dibandingkan dengan kalau dari awal langsung dipukuli oleh si pelaku. Eh, Bedanya apa Pak Adrianus? Bukankah ini tetap sama aja ada pembiaran, tindak kekerasan yang dilakukan di hadapan orang tuanya? Tentu, cuma memang kalau kita bicara mengenai bahwa ini terjadi antara dua orang yang dewasa, antara Ken dan Aditya yang juga sama-sama dewasa, maka tentu beda antara ketika misalnya pelaku itu dari awal langsung mengeroyok ya. Jadi Hmm. pengeroyokan itu kemudian pada yang kedua itu tidak bisa dituduhkan pada Aditya. Pada yang pertama, tapi kalau pada yang kedua di mana korban langsung dikeroyok, nah itu lalu kemudian tuduhan pengeroyokan dapat dikenakan padanya. Jadi amat tergantung pada cara melihat dari apa yang terjadi. Sayang sekali kelihatannya rekonstruksi belum sampai ke situ. Nah, kalau memang sudah, maka akan terlihat apakah sebelumnya sudah ada omong-omong lalu ada duel atau langsung diadakan pengeroyokan oleh keluarga pelaku, begitu. Oke, Pak Adrianus, ayah dari pelaku ini kan juga diketahui sebagai perwira polisi. Yang kita tahu polisi adalah pengayom masyarakat. Apakah hukuman dari ayahnya ini bisa diperberat karena melakukan pembiaran penganiayaan? Saya kira dengan hasil akhir sidang etik Polri, di mana saudara Ahirudin itu dijatuhi sanksi PTDH dan akan diteruskan dengan pemeriksaan pidana, di mana kemudian bisa ada ancaman pasal 55 kalau saya nggak salah, di mana bisa berakhir dengan 10 tahunan. Itu saya kira luar biasa tuh ya. Mhm. Bahkan pada beberapa pihak tidak menyangka, tapi nampaknya memang pihak kepolisian tidak memberikan semacam reserve yang luar yang bebas bagi dia. Kenapa? Karena ini mungkin bagi sesama polisi dianggap sebagai tindakan yang memalukan. Ya. Biar bagaimanapun di mata polisi tindakan membiarkan itu adalah sesuatu yang tercela, betapapun konteksnya adalah perkelahian antara dua dewasa atau pengeroyokan, itu saya kira nggak bisa diterima oleh jajaran kepolisian, begitu. Oke, Pak Adrianus, sebenarnya apa sih yang menjadi bisa dikatakan faktor utama pemicu kekerasan khususnya di kalangan remaja? Apakah pola gaya hidup atau justru didikan di rumah atau apa yang biasanya mempengaruhi? Anak muda dikenal sebagai pihak yang baru saja menata apa yang kita sebut sebagai manajemen rasa marah atau anger management, Mhm. ya. Memang mereka punya emosi yang tinggi, gampang meluap, gampang meletup-letup, tapi makanya kemudian mereka perlu dikendalikan. Anger management ditutup nggak mungkin, tapi perlu dikendalikan. Hanya boleh keluar hanya kalau ada hal-hal yang adequate, Ya. hal yang luar biasa barulah silakan marah. Nah, maka dampaknya ada remaja-remaja yang tidak terbiasa, tidak dilatih untuk itu. Orang tuanya malah memicu mereka, gampang untuk memarahi, gampang untuk membiarkan mereka marah, begitu ya, tidak mengendalikan. Mhm. Alhasil ketika berada di lingkungan sosial yang bebas di publik Ya. pun juga kemudian lalu melakukan hal yang seperti itu, begitu. Baik, artinya banyak faktor yang akan mempengaruhi. Terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia, Pak Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Adrianus.